Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pembahasan pada materi teori grup, yaitu pada pertemuan ke-6. Sebelum memulainya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator, yaitu Falah. Yang kedua ada rekan saya, yaitu Devira, dan yang ketiga ada Nesa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nesa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada teorema 7, generator A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sembarang A elemen grup G dengan generator A didefinisikan AN N elemen bilangan bulat. Sedemikian hingga generator A subgrup dari G. Bukti yang pertama akan dibuktikan bahwa generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen generator A yang dihasilkan dari AN dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, generator A bukan himpunan kosong. Yang kedua akan dibuktikan bahwa generator A merupakan subgrup dari G. Ambil sembarang AP dan AKI elemen generator A dengan AP tidak sama dengan AKI. Perhatikan teorema 4, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika di mana A, B elemen H dengan AB pangkat min 1 elemen H, maka H subgrup dari G. Oleh karena itu, AP dikali AKI pangkat min 1 sama dengan AP dikurangi Q sama dengan AK elemen generator A. Misalkan P dikurangi Q sama dengan K untuk suatu K elemen bilangan bulat. Dengan demikian terbukti bahwa generator A merupakan suatu subgrup dari G. Subgrup generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Nah, diberikan U10 yaitu 1379 dengan operasi perkalian modulo 10, tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian modulo 10. Nah, pada tabel kali berikut merupakan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Dari tabel di samping diperoleh simpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas U10 terhadap perkalian modulo 10. Nah, untuk inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 9 adalah 9. Kemudian perhatikan bahwa generator A didefinisikan AN N elemen bilangan bulat. Maka diperoleh, nah kita ambil kasus 1 yaitu ambil A sama dengan 1. Diperoleh untuk 1 pangkat min 5 yaitu sama dengan 1 pangkat min 1 dikali 1 pangkat min 1. Itu menghasilkan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa untuk perkalian modulo 10 dari 1 yaitu jadi 1 merupakan subgrup dari U10. Nah, jadi untuk kasus 1 ini ambil A sama dengan 1 merupakan 1 bukan generator dari U10, akan tetapi 1 merupakan subgrup dari U10. Nah, untuk kasus kedua ambil A sama dengan 3, diperoleh 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1. Nah, untuk 3 pangkat min 4 ini dari 10 modulo 8 yaitu mensisakan 1, dan juga 3 pangkat min 1 yaitu 7. Untuk 1 kali 7 sama dengan 1. Nah, untuk 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian generator 3 yaitu ada semua elemennya 3, 9, 7, 1 merupakan subgrup dari U10. Dan hal yang sama untuk kasus ketiga yaitu ambil A sama dengan 7. Nah, maka untuk 7 adalah generator dari U10. Dengan demikian generator 7 itu ada semua ada bilangannya yaitu 7, 9, 3, 1 merupakan subgrup dari U10. Selanjutnya untuk kasus 4, ambil A sama dengan 9. Nah, pada kasus 4 ini
9 ini bukan merupakan generator dari U10, akan tetapi 9 adalah subgrup dari U10. Nah, berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah generator 3 sama dengan generator 7, yaitu 1, 3, 7, 9, 0, dan 1, 9. Nah, kesimpulan, berdasarkan contoh 1 yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup, yaitu di mana 3 pangkat N dan 7 pangkat N memiliki hasil semua anggota dari U10. Atau bisa dikatakan generator adalah unsur pembangun elemen tunggal yang dapat menghasilkan semua elemen grup. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Miftahul Falah. Selanjutnya ada contoh 2. Di sini soalnya diberikan bilangan bulat 10 dengan operasi penjumlahan modulo 10, tentukan subgrup dari Z10, operasi modulo 10. Nah, menggunakan tabel KILE yang dimana diketahui bahwa invers 0 ada 0, invers 1 ada 9, invers 2 ada 8, invers 3 adalah 7, dan yang lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, kita kan harus menggunakan subgrup siklik yang dimana diambil dari kasus 1, misalkan A itu sebagai generator, di mana A itu sama dengan 0. Nah, meskipun 0 itu bukan sebuah generator dari bilangan bulat 10, operasi modulo 10, akan tetapi generator itu merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi modulo 10. Untuk kasus 2-nya, misalkan A itu sama dengan 1, nah di mana itu min 10 dikali 1 sama dengan min 10, di mana min 10 itu 0, invers 9 itu min 9 itu 1, dan invers min 8 itu 2, dan berikutnya. Jadi karena generator 1 itu menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, maka 1 itu merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi modulo 10. Untuk kasus 3, itu misalkan A itu sama dengan 2, yang dimana min 5 dikali 2 itu menghasilkan min 10, yaitu 0, min 4 dikali 2 itu menghasilkan min 8, di mana 2, dan invers min 6 itu 4, min 4 itu 6, dan berikutnya. Maka si 2 ini bukan generator dari bilangan bulat 10 dan operasi modulo 10, akan tetapi si 2 ini, generator 2 ini menghasilkan 2, 4, 6, 8, dan 0 yang merupakan dari subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi modulo 10. Kasus 4 itu A itu sama dengan 3, di mana min 10 dikali 3 itu minus 30. Dilihat dari belakangnya, 0 kolom 0 itu inversnya 0, minus 27, 7 itu inversnya 3, dan 4 itu inversnya 6, dan berikutnya. Dan dengan demikian bahwa 3 itu akan menghasilkan 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, dan 0 yang merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulo 10. Dan kasus 5 sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yang dimana A itu generator yang 4 yang menghasilkan 4, 8, 2, 6, dan 0 yang merupakan subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi modulo penjumlahan 10. Di sini saya langsung sikat aja bahwa dari kasus 1 sampai dengan 10 harusnya ada sampai 10, cuma karena polanya udah kelihatan bahwa maka semua subgrup dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulo 10 adalah 0. Generator 0 sama dengan menghasilkan 0. Generator 1, generator 1, 3, 7, dan 9 itu menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan generator 5 itu menghasilkan 0,5, dan yang terakhir genap itu 2, 4, 6, 8 itu menghasilkan 0, 2, 4, 6, 8. Maka dari latihan soal yang dibahas, berdasarkan contoh 2, apakah yang bisa disimpulkan dan temukan hasilnya? Nah, menurut saya ini, untuk mencari subgrup itu dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan modulo 10, maka menggunakan subgrup siklik yang didapat menggunakan beberapa kasus dari 1 dan 10. Nah, misalkan tadi sebuah generatornya itu A, nah dari bilangan genap yaitu 1, 3, 7, dan 9 sebagai generatornya, maka mereka itu akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu semua bilangannya dari semua subgrup
dari bilangan bulat 10 dan operasi penjumlahan bulat 10. Tapi terkecuali untuk genap yang bagian generator 5, dia itu hanya menghasilkan 0 dan dirinya saja identitasnya yaitu 0,5. Sedangkan untuk bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 bisa dibilang genap, itu juga akan menghasilkan bilangannya sendiri yaitu bagian genapnya saja, yaitu setengahnya dari subgrupnya. Nah, yang terakhir itu generator 0 yang akan menghasilkan nilai 0 saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jepira. Silakan. Nah, berdasarkan dari contoh soal 2 sebelumnya, itu dibahas mengenai grup siklik. Nah, untuk definisi siklik sendiri, misalkan G adalah grup dengan Z sama dengan X, di mana X bilangan bulat. G disebut grup siklik jika ada G, elemen G sedemikian sehingga G sama dengan Gn, N elemen bilangan bulat. Elemen G pada G disebut generator dari grup siklik tersebut. Definisi grup siklik terhadap perkalian, grup dalam kurung G, operasi perkalian disebut siklik. A elemen G, di mana G sama dengan A pangkat N dan N elemen bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Definisi grup siklik terhadap penjumlahan. Grup dalam kurung G dengan operasi penjumlahan disebut siklik. A elemen G, di mana G itu sama dengan N dikali A. Nah, untuk N sendiri ini elemen bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A disebut generator atau monogenik dari G dan ditulis sebagai notasinya seperti berikut untuk generator A. Nah, untuk selanjutnya ini ada definisi 18, center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. ZG sama dengan A elemen G, AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Nah, kita lihat di sini dari teorema 8, center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Nah, kita lihat buktinya. Yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada suatu elemen di ZG. Dengan demikian, E elemen ZG dengan demikian pada ZG memuat elemen identitas. Nah, yang kedua, ambil sembarang A, B elemen ZG diperoleh AB dikali X sama dengan A dikali BX sama dengan A dikali XB sama dengan AX dikali B sama dengan XA dikali B sama dengan X dikali AB. Dengan demikian, untuk setiap A, B elemen ZG, itu maka AB elemen ZG akan berlaku sifat ketertutupan. Nah, yang ketiga, diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Nah, di sini maka A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali XA. Nah, untuk hasilnya ini maka dapat diperoleh itu hasil akhirnya XA inverse sama dengan A inverse X. Jadi, A pangkat min 1 ini berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A pangkat min 1 elemen ZG, di mana ini A elemen ZG berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, maka ZG itu generator subgrup terhadap G. Nah, untuk selanjutnya ini ada definisi 19, centralized A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, CA merupakan himpunan dari suatu elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A, CA sama dengan G elemen G, GA sama dengan AG. Teorema 9, CA merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Nah, buktinya kita lihat, misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE, untuk setiap A elemen G, maka E elemen CA, yang menyebabkan CA tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19, diperoleh CA komplement CG, ambil sembarang X, Y, elemen CA, maka XA sama dengan AX, dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa
X, Y pangkat min 1 dikali A sama dengan X, Y pangkat min 1 dikali AE. Nah, ini memperoleh hasilnya yaitu A dikali X, Y kali Y pangkat min 1. Nah, dengan demikian diperoleh A, X, Y min 1 elemen CA. Karena untuk setiap A, B elemen CA dengan AB pangkat min 1 ini elemen CA, maka CA itu subgrup dari G. Nah, mungkin sekian aja dari pembahasan yang saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari materi dan pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.